Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah keempat, hari Minggu Letare atau hari Minggu Sukacita. Mengapa harus sukacita? Padahal sekarang kita ada di dalam masa Prapaskah, masa tobat, masa di mana orang merenungkan salah dan dosanya. Masa yang dikenal dengan masa berkabung, masa refleksi, tapi kenapa gereja merayakan hari Minggu Prapaskah sebagai Minggu Sukacita? Ketika merenungkan ini, saya lalu bertanya, apa rasanya sih ketika dalam masa tobat, ketika dalam situasi berada di dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, atau dalam dosa yang begitu berat, lalu kita dicintai, kita diterima, kita dihargai, kita dipeluk oleh kasih, sehingga ada kedamaian, ada pengampunan. Saya lalu ingat ada salah satu film pendek ketika sang anak yang hamil di luar nikah, dia takut untuk memberitahukan kepada bapaknya. Dia takut karena selama ini dia melawan, selama ini dia tidak menjadi anak yang berbakti, sehingga akhirnya jatuh dalam persoalan ini. Dia merasa begitu down, begitu hancur hidupnya. Tetapi dia harus memberitahukan kepada ayahnya. Ia dihantar oleh ibunya. Ketika sampai di depan ayahnya langsung memeluk dia, mengatakan, "Tenanglah, it's okay. Kami mencintaimu. Ayah mencintaimu dan juga mencintai anak di dalam rahimmu." Saudara-saudariku yang terkasih, kita yang berada di dalam kehancuran, dalam dosa, di dalam lembah yang kegelapan yang paling gelap. Dan ketika ada orang yang datang, menghadirkan terang, menghadirkan sukacita, tentu sukacita kita menjadi besar. Kebahagiaan kita menjadi penuh, bahwa dalam kelemahan, dalam kedosaan, masih ada orang yang mengasihi kita. Masih ada orang yang menerima kita apa adanya. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan justru mencintai kita jauh lebih besar. Apa yang diperbuat manusia, apa yang diperbuat sesama kita yang mungkin kecil saja membuat kita bahagia. Apalagi Allah yang begitu besar kasih karunia. Dan sukacita itulah yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada hari Minggu ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sukacita itu ada karena Allah adalah kasih. Allah mencintai kita dengan caranya yang luar biasa. Maka dalam Injil kita dengar, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta dan belas kasih itu nyata dalam pengalaman hidup orang Israel, di mana mereka yang terbuang, berada di dalam penindasan, menjadi budak bangsa lain, kini dibebaskan oleh Allah. Mereka dilepaskan dari belenggu ini lewat tangan Raja Persia, Raja Kores. Bangsa Israel yang bersalah, yang tidak taat pada hukum, telah menjadi tawanan, mendapat hukuman, menjadi budak di bangsa yang lain. Mereka merindukan Sion, tempat di mana mereka bisa beribadah, membangun relasi dengan Allah yang mereka yakini. Dan kerinduan itu kini mendapat kepastian lewat perintah Raja Kores, yakni kebebasan untuk kembali ke Sion. Maka dalam Mazmur 126 menuliskan, ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Sukacita besar ini adalah Allah Maha Kasih,
Allah yang tahu kelemahan dan dosa-dosa kita, namun memilih untuk menyelamatkan kita. Ia lebih dahulu berinisiatif untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, membebaskan kita dari kegelapan maut. Ia datang dengan kasih karunia-Nya lewat Yesus Kristus Putranya. Ia yang datang bukan untuk menghakimi atau menghukum, tetapi menyelamatkan. Ia membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang. Kegelapan membuat kita berpaling dari salib Kristus, menjauhkan diri kita dari belas kasih Allah, dan membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan berkat kasih karunia itu, Ia menghantar kita. Ia membawa kita kembali untuk memandang Kristus di salib, memandang Sang Sumber keselamatan itu. Saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih, kita sebagai manusia lemah, berdosa, kita yang berada atau terkurung dalam lembah kekelaman, dalam kegelapan dosa, dalam kehidupan dengan keinginan-keinginan manusiawi kita, dan diperhamba oleh dosa. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kasih karunia-Nya akan membebaskan kita. Ia datang dengan segala kerendahan hati lewat Yesus Kristus Putranya yang menjadi manusia. Maka kita pun dipanggil untuk datang pula dengan kerendahan hati. Bahwa keselamatan itu bukan hebatnya kita. Penebusan atau pembebasan bukan kuatnya kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia dan rahmat dari Allah. Itulah juga yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, percayalah bahwa Ia yang akan datang, Ia yang datang untuk menyelamatkan kita, akan memeluk kita dengan kasih-Nya, membisikkan kata-kata kedamaian di telinga kita, dan juga berkat kerahiman-Nya Ia meneguhkan dan menguatkan kita. Untuk itu tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tidak perlu malu karena dosa dan salah kita. Datanglah saja dengan kerendahan hati di hadapan-Nya. Belas kasih Allah jauh lebih kuat dari ketidaksetiaan kita. Kerahiman-Nya jauh lebih dalam daripada dalamnya dosa-dosa kita. Untuk itu di hari Minggu Letare, Minggu Sukacita ini, kita bawa sukacita kita, bawa sukacita bahwa Allah telah membebaskan kita dari belenggu. Kita bawa itu di dalam hidup kita sehari-hari. Menghadirkan pembebasan bagi sesama, menghadirkan pelukan kasih untuk memberi ketenangan, membisikkan kata-kata penuh cinta untuk mendamaikan hati sesama. Dan berkat belas kasih yang kita terima dari Tuhan, semua orang bisa mengalami sukacita sebagaimana kita mengalami sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu.